Selamat siang ibu-ibu. Iya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Handayani, saya mahasiswi D3 Pendidikan Universitas Jakarta. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak nih sama ibu-ibu sekalian ya, karena udah mengizinkan saya ikut bergabung di sini. Dan saya juga mohon maaf ya apabila kehadiran saya di sini ada sedikit mengganggu aktivitas ibu-ibu. Ibu, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mengedukasi tentang kontrasepsi IUD. Sebelumnya saya mau tanya nih, ibu-ibu di sini apakah ada yang pernah memakai kontrasepsi IUD atau ada yang sedang menggunakan IUD? Ibu pernah. Ya, ibu pernah melakukan pemasangan KB IUD ya. Sebelumnya ibu masa pemakaiannya seberapa tahun? 3 tahun. Kenapa ibu waktu itu dicopot? Nggak cocok. Terjadi apa nih di ibu? Tanda nggak cocok? Suku digusur. Sakit kaki. Oh, baik. Jadi sini saya akan sedikit menjelaskannya tentang KB IUD tersebut. Nah, ibu saya sudah bagikan soal-soalnya, boleh ibu dilihat dan dicek ya. Kalau ada yang kurang dipahami nanti ditanya aja gitu ya. Oke, di sini yang pertama itu ada apa sih itu KB? Ya, KB itu yaitu upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan. KB juga bukan cuma untuk mengatur kelahiran anak atau jarak usia ideal melahirkan juga ya, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Apa sih itu KB IUD? KB IUD itu adalah alat kontrasepsi berbentuk huruf E yang dipasang di rahim. Untuk indikasinya yaitu alat kontrasepsi IUD ini yaitu sebagai kontrasepsi jangka panjang untuk perempuan usia reproduktif. Lalu sebagai kontrasepsi emergensi juga, jadi untuk ibu hamil nih atau yang mau melahirkan tapi terkena preeklamsi atau tekanan darah itu bisa jadi metode alat kontrasepsi yang bisa dilakukan ya. Lalu alat kontrasepsi IUD juga tidak mempengaruhi ASI, jadi aman ya untuk ibu menyusui. Untuk jenis kontrasepsi IUD sendiri itu ada 2, ada kontrasepsi IUD hormonal dan ada kontrasepsi IUD non hormonal. Kalau yang hormonal itu bisa dilihat ibu ya di halaman yang sebaliknya. Di situ alat kontrasepsi yang hormonal itu mengandung hormon progesteron. Untuk cara kerjanya itu yaitu mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit mencapai dan membuahi sel telur. Lalu menipiskan dinding rahim sehingga mencegah sel telur yang telah dibuahi menempel di dinding rahim. Lalu yang non hormonal itu berisi tembaga ibu ya, jadi isinya itu berlapis tembaga. Cara kerjanya itu yaitu membuat peradangan lokal di dinding rahim atau endometrium sehingga sperma sulit naik untuk bertemu di sel telur. Untuk jenisnya boleh ibu dilihat di gambarnya ya, itu ada gambarnya untuk perbedaan di KB IUD yang hormonal dan KB IUD non hormonal. Lalu di KB IUD ini ada kerugian dan keuntungannya tersendiri ya. Kalau untuk keuntungannya KB IUD ini praktis, mudah didapat gitu ya, harganya terjangkau, aman untuk ibu menyusui, tidak meningkatkan berat badan, tidak mengganggu berhubungan intim, jadi aman ibu ya. Lalu untuk kerugiannya itu bisa menyebabkan hydrology atau masa menstruasinya akan lebih panjang, dan jika ibu-ibu di sini sering merasakan sakit saat menstruasi itu bakalan terjadi sakitnya itu lebih bertambah ya, jadi bakal lebih bertambah sakit jika ibunya dipasang KB IUD. Lalu terjadi resiko kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu kehamilan di luar kandungan ya. Lalu peningkatan resiko radang panggul, posisi IUD yang salah, IUD terlepas keluar.
Lalu pemasangan KB IUD tidak boleh dilakukan jika ibunya belum pernah melahirkan, perdarahan pervaginam yang tidak diketahui, kanker genitalia, ukuran serviks kurang dari 5 cm, hamil atau diduga hamil, 3 bulan terakhir sedang mengalami atau sering menderita radang panggul. Lalu selanjutnya ada waktu pemasangan KB IUD. Waktu pemasangan KB IUD itu ada di 2 sampai 4 hari setelah melahirkan, 40 hari setelah melahirkan, lalu setelah terjadi keguguran, atau pada akhir masa menstruasi. Pada akhir masa menstruasi atau ibunya ingin mengganti metode KB yang lainnya juga bisa langsung dilakukan pemasangan IUD. Lalu hal yang harus diperhatikan saat pemasangan IUD ini yaitu akan terjadi nyeri hebat yang tadi saya sebutkan, lalu riwayat kehamilan ektotik, gejala penyakit katup jantung, penderita nyeri kepala atau migrain, lalu stroke atau riwayat stroke. Jadi yang disebutkan di sini itu tidak boleh memakai kontrasepsi KB IUD. Lalu kapan sih kunjungan ulang untuk memeriksakan KB IUD yang telah dipasang? Yaitu 1 bulan pasca pemasangan, 3 bulan kemudian, setiap 6 bulan berikutnya, lalu 1 tahun sekali, dan bila terlambat haid 1 minggu itu wajib diperiksakan ke tempat pemasangan awal tempat pemasangan awal KB-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau paparkan. Apakah ibunya mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf juga bila saya sudah mengganggu waktu ibunya sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi